Hai guys, apa kabar kalian di hari ini? Di hari Senin tanggal 26 September 2022. Senang banget rasanya nemenin kalian lagi di hari ini. Pastinya seperti biasa ya, Reta akan memberikan informasi ter-up-to-date untuk kalian semua. Jadi jangan lewatkan satu informasi apapun. Apalagi di hari Senin ini tuh mesti tahu banget kira-kira apa yang terjadi di sekitaran kita. Salah satunya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan rotasi terhadap 30 perwira menengah atau pamen dan perwira tinggi atau pati di Korps Bayangkara. Hal ini pun juga telah dibenarkan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Dalam surat telegram, Kapolri menunjuk Kombes Ade Arisyam Indradi untuk mengisi jabatan sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan. Diketahui posisi tersebut sempat diemban oleh Kombes Budi Herdi Susianto sebelum dinonaktifkan, dipindahkan ke Yanma Polri karena terlibat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Selain jabatan Kapolres Metro Jakarta Selatan, ada juga Brigjen Agus Suharnoko untuk menjadi Wakapolda Kepulauan Riau. Kapolri juga menempatkan Brigjen Mujiono sebagai Wakapolda Kalimantan Timur. Mujiono ini akan menggantikan Brigjen Haryanto dan yang telah memasuki masa pensiun. Gak hanya itu, tapi Kapolri juga mengangkat Brigjen Syamsul Bahri menjadi Wakapolda Aceh untuk mengisi posisi Brigjen Agus Kurniadi yang kini sudah pensiun. Begitu deh guys, mutasi besar Polri yang sudah dilakukan oleh Kapolri ya. Semoga aja jabatan-jabatan yang sudah diisi ini bisa bekerja dengan baik ya, lebih baik dari yang sebelumnya, begitu harapannya. Yang kemarin sempat heboh banget mengenai ledakan di asrama polisi Sukoharjo, Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah mengumumkan hasil temuan sementara ya mengenai kasus itu. Temuan ini didapat usai petugas melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Laporan awal menjelaskan ledakan berasal dari sebuah paket dalam kardus coklat. Suara ledakan juga terdengar di sisi timur markas Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor. Dari hasil penyelidikan sementara tidak ada unsur teror dalam ledakan tersebut. Hasil olah TKP tim penjinak bom Gegana Brimopolda Jawa Tengah menemukan bubuk hitam yang diduga bahan petasan sebanyak 2 kantong plastik ukuran 1 ons, 4 bungkus plastik kosong dan sisanya residu. Ada pula ditemukan sumbu petasan. Lalu paket berisi bahan peledak ini diketahui dipesan dari sebuah CV di Indramayu, Jawa Barat untuk mengusir tikus di Klaten, Jawa Tengah. Bubuk hitam ini dipesan secara daring pada 22 April di tahun 2021. Dan paket ini diketahui belakangan terkena razia oleh anggota kepolisian. Satu dari pelaksana operasi razia kala itu adalah polisi yang menjadi korban luka ledakan di asrama polisi Sukoharjo tersebut. Dan dijelaskan pula anggota polisi yang menjadi korban ledakan ini akan diperiksa atas dugaan kelalaiannya. Ia diperiksa setelah pulih dari luka bakar akibat terkena ledakan. Adapun satu korban dalam ledakan ini yaitu seorang polisi dengan identitas Bribka Dirgantara Pradipta. Kini korban sudah mendapat penanganan lebih lanjut usai dirujuk ke Rumah Sakit Muwardi Solo. Pihak kepolisian juga kemudian menangkap 2 orang yang diduga memiliki kaitan dengan ledakan tersebut. Ya, paket ini dikirim dari CVM oleh seorang berinisial S di Indramayu, Jawa Barat kepada seorang warga Kabupaten Klaten berinisial A. Pengirim saat ini diamankan di Polres Indramayu, sementara penerima dibawa ke Polresta Surakarta. Ini emang kemarin sempat buat geger ya, kirain ada teror apa gitu. Tahu-taunya sih ini sudah dikatakan dan sudah dijelaskan juga oleh pihak kepolisian bahwa ledakan ini bukan karena unsur teror, tapi ya pure ya rock lovers karena kelalaian. Topan talas yang menghantam pusat Jepang mengakibatkan aliran air dan listrik padam. Ribuan warga terdampak dari padamnya aliran air dan listrik tersebut. Badan Meteorologi Jepang menyatakan kota Shizuoka yang terletak di sebelah barat dari ibu kota Tokyo diguyur hujan dengan besaran 200 mm dalam 24 jam hingga Sabtu pagi. Angin di pusat topan talas bertiup dengan kecepatan sekitar 65 km per jam dengan hembusan puncak sekitar 90 km per jam. Hujan deras dari badai ini memicu tanah longsor termasuk di pegunungan terpencil di Shizuoka yang menyebabkan beberapa tiang listrik jatuh dan patah. Akibatnya sebanyak 120.000 rumah kehilangan listrik. Utilitas regional Chubu Electric Power mencatat 2.910 rumah di Shizuoka dan wilayah Gifu masih tanpa listrik.
Dan sekitar 55.000 rumah di Shizuoka tidak memiliki air yang mengalir setelah puing-puing menyumbat saluran masuk air. Sementara pejabat kota bekerja sama dengan penjaga pantai untuk menyediakan air bersih bagi warganya. Padahal baru aja ya, seenggaknya beberapa hari yang lalu Jepang dibadai topan. Kali ini dihantam topan lagi, yaitu topan Talas. Info dari mancanegara masih dari Jepang. Jadi Jepang ini akan memperketat pengamanan menjelang upacara pemakaman mantan Perdana Menteri Shinzo Abe pada hari Selasa besok. Sejumlah pemimpin negara asing hingga tamu VIP lainnya akan menghadiri upacara pemakaman yang menghabiskan 178 miliar rupiah itu hingga memicu protes sebagian warga Jepang. Dan pemakaman Abe sendiri akan berlangsung di Nippon Budokan, Tokyo sekitar jam 2 siang waktu lokal. Dan jalan sekitar lokasi pun akan ditutup sejak hari Senin ini. Pemerintah juga melarang segala bentuk penerbangan di sekitar lokasi pemakaman Abe mulai hari ini. Wilayah udara sekitar 47 km dari lokasi pemakaman harus steril dari segala penerbangan. Dan Jepang akan menerapkan keamanan paling ketat selama proses pemakaman Abe berlangsung. Puluhan ribu polisi termasuk 2.500 pasukan tambahan yang dikirim dari berbagai penjuru Jepang juga akan dikerahkan untuk mengamankan ibu kota Tokyo. Polisi juga meningkatkan patroli dengan anjing pelacak di berbagai stasiun kereta api dan bandara utama sejak beberapa hari terakhir gitu ya. Jadi memang dari awal perencanaan pemakaman kenegaraan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe ini memang sudah menuai pro dan kontra ya. Ada yang tidak setuju karena yaitu biayanya yang dihabiskan 178 miliar rupiah. Bagi masyarakat ya itu hanya membuang-buang dana di tengah situasi yang sulit di Jepang ya. Begitulah Hero Lovers ya. Mungkin juga di sisi lain Jepang memang mau memberikan penghormatan terakhir ya, istilahnya karena kan juga Shinzo Abe ini memiliki peran yang penting ya pada saat dia menduduki posisi Perdana Menteri pada saat itu. Badai PHK melanda sejumlah perusahaan di Indonesia belakangan ini. Paling tidak ada 3 perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawan selama sepekan belakangan ini. Alasannya beragam, ada perusahaan yang beralasan PHK dilakukan demi efisiensi, usai melakukan penyesuaian bisnis. Ada juga yang punya alasan lain. Kira-kira 3 perusahaan ini apa aja? Yang pertama ada Shopee. PT Shopee Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK sejumlah karyawan perusahaan pada hari Senin lalu di tanggal 19 September. Dan dijelaskan oleh pihak Shopee bahwa PHK ini merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh perusahaannya sebagai langkah efisiensi setelah sebelumnya melakukan penyesuaian melalui beberapa perubahan kebijakan bisnis. Lalu selanjutnya ada Indosat Ooredoo Hutchinson melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 300 karyawannya. Langkah right sizing ini telah berjalan lancar dan 95% karyawan terkena dampak ini setuju. Ada paket kompensasi yang ditawarkan kepada karyawan adalah rata-rata 37 kali upah, bahkan yang tertinggi mencapai 75 kali upah. Dan yang terakhir, toko kripto. Ini toko kripto juga mem-PHK 45 karyawannya atau sekitar 20% dari jumlah pekerja. Langkah pemberhentian puluhan karyawan ini lantaran perusahaan akan melakukan perubahan strategi bisnis sejalan dengan pasar kripto dan ekonomi di dunia. Wow, jadi buat kamu rock lovers mungkin yang lagi denger data ini adalah salah satu korban PHK dari 3 perusahaan ini. Semangat guys ya, pasti kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang lainnya di luar sana ya. Jangan terpuruk karena PHK itu, tapi tetap bangkit dan ya memulai kehidupan lagi di tempat yang lain. Drama The Crown memastikan akan merilis season 5 pada 9 November mendatang dengan sederet bintang-bintang baru dan kelanjutan kisah Pangeran Charles dan Putri Diana. Dalam season ini, seluruh karakter akan diperankan pemain baru. Ratu Elizabeth akan diperankan oleh Imelda Staunton yang dikenal sebagai pemeran Dolores Umbridge dalam saga Harry Potter. Lalu kemudian ada Jonathan Pryce yang sebelumnya main di The Two Popes akan berperan sebagai Pangeran Philip. Lalu Dominic West akan sebagai Pangeran Charles dan Elizabeth Debicki yang sebelumnya main di Tenet akan sebagai Putri Diana.
The Crown Season 5 nantinya akan membahas drama keluarga kerajaan Inggris pada dekade 90-an. Jadi babak baru dari pernikahan Pangeran Charles dan Putri Diana yang sudah bermasalah sejak awal. Kisah musim ini juga akan menyinggung kehidupan asmara Putri Diana dengan pria di luar pernikahannya dengan Charles, yaitu Dodi Al-Fayed. Keduanya dalam dunia nyata meninggal dunia pada kecelakaan mobil pada tahun 1997. Dan dalam kisah The Crown ini, Salim Tow akan berperan sebagai Muhammad Al-Fayed, ayah dari Dodi. Sementara Dodinya sendiri akan diperankan oleh Khalid Abdallah. Bukan hanya soal babak puncak skandal dalam rumah tangga Charles dan Diana, The Crown Season 5 juga akan menampilkan anak dari pasangan tersebut, yaitu William dan Harry. Semasa keduanya masih anak-anak, guys. Jadi pastinya season 5 menarik banget ya untuk kita tonton. Karena benar-benar kayaknya di season 5 ini banyak konflik yang terjadi di keluarga mereka sendiri ya. Terus juga ada perannya lengkap deh pokoknya, dari Ratu Elizabeth ada ya sampai dengan Putri Margaret dan juga Perdana Menteri John Major. Jadi lengkap banget ya. So kalian tungguin aja tanggal 9 November dan tontonnya The Crown Season 5. So buat rock lovers, itulah dia informasi di hari Senin ini ya. Semoga aja informasi hari ini bisa nambah-nambah wawasan kamu juga. Dan sampai ketemu besok ya dengan informasi yang lainnya pastinya. Saya Reta pamit undur diri, tetap tebarkan cinta, kasih dan damai kepada orang-orang terdekat. Rock lovers, satu kalimat buat kalian semua, God bless you, bye-bye. Hai Rock Lovers, dengarkan terus Rock News setiap hari Senin sampai Sabtu hanya di Spotify dan Noise. Mau info terupdate di HP-mu? Follow Instagramnya di @rocknews_network, Twitter dan TikToknya di @rocknewsnetwork. Sampai jumpa di Rock News edisi berikutnya.